Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga di hari yang mulia ini kita masih diberi kesempatan berkumpul dan menjalankan ibadah, yaitu sholat Jumat di Masjid Al-Abbas. Semoga kita termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan kami mengajak diri kami sendiri serta jemaah sekalian untuk terus memperkokoh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah dan tingginya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.
Menjelang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali membahas tentang akhlak sebagaimana Rasulullah menunjukkan akan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang sempurna. Kumpul padanya semua sifat mulia. Allah Ta'ala berfirman, wa in kana ala buruk azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Ketika Hisham bin Amir bertanya kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab, karena Quran, akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Quran. Hadis riwayat Muslim. Sangat tepat jika Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mendidik umat manusia agar berakhlak mulia. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satu akhlak Nabi adalah senyum. Senyum ini juga ditekankan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Tabassam fi wajhihi maka soalnya senyum sebelum kalian termasuk dalam ibadah. Senyum yang tulus akan memecahkan cahaya hati, memberi kesan hangat dan aman. Senyum meningkatkan perasaan dan menunjukkan ikatan kasih sayang yang menghangatkan hubungan hati. Rasulullah SAW mencontohkan perilaku murah tersenyum tersebut. Berusaha ramah terhadap siapa saja. Dia memerasakan suami yang bercanda dan senyum dalam kehidupan rumah tangga. Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan adalah Rasulullah SAW ketika bersama istri-istrinya bukan seorang yang paling dewasa dan semulia-mulia manusia yang dipenuhi dengan gelak tawa dan senyum-senyum. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Banyak sekali keutamaan dari sebuah senyum. Pertama adalah bernilai ibadah. Rasulullah bersabda, senyummu ketika berjumpa saudara saudara. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 1930. Bayangkan hingga satu senyum saja dipandang telah bersedekah. Mengapa senyum itu dinilai bersedekah? Karena senyum itu bagaikan pemberian walaupun bukan dalam materi, tapi sangat bermanfaat bagi kita sama-sama. Bentuk senyum yang bernilai sedekah adalah senyum yang tulus, ikhlas karena Allah, bukan karena terpaksa atau karena ada kepentingan lain. Kedua, menjadikan kita sebagai seorang yang bisa menghargai kebaikan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memandang rendah sedikit pun suatu kebajikan, walaupun sekedar kamu bertemu saudaramu dengan wajah yang bersih. Hadis riwayat Muslim nomor 2626. Tiga, bisa menjadi obat hati, pikiran dan jiwa. Rasulullah bersabda, janganlah kamu lalu membebani jiwamu dengan segala seriusan hidup. Liburkanlah dirimu dengan hal-hal yang ringan dan lucu, karena jika jiwa terus dipaksa membuat beban yang berat, ia akan menjadi keruh. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1130. Keempat, secara penampilan senyum membuat lebih menarik, karena daya tarik kita lebih cermin lewat senyum. Kelima, secara psikologis senyum dapat mengurangi stres dan mengubah perasaan. Seorang muslim yang baik dituntut untuk bisa bergaul dengan apik di tengah masyarakat. Rasulullah SAW juga bersabda, seorang mukmin yang berbaur dengan masyarakat
dan bersifat bersabar terhadap gangguan dari mereka, itu lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak berbaur dengan masyarakat lain dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Hadis riwayat Bukhari dalam Ad-Mufrad 383. Sedangkan bergaul di tengah masyarakat, modal utamanya adalah akhlak mulia. Dan sesungguhnya akhlak yang mulia itu sendiri tercermin kesempurnaan iman seorang muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, "Kamal mu'minina iman ihsan." Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1162. Sehingga semakin tinggi iman seseorang, semakin baik pula. Di antara sekian banyak akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam, ada yang mudah dan sederhana yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bergaul di tengah masyarakat, yaitu 3S: senyum, salaman, dan salam. Marilah kita memperbanyak senyum kepada lawan bicara atau orang yang kita temui, akan mencairkan hati dan menimbulkan kebahagiaan. Tidak ada hati yang fitrah dan bersih kecuali pasti akan memberikan respon positif terhadap senyuman. Wajah penuh senyuman adalah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diceritakan sahabat Jarir bin Abdillah. Sejak aku masuk Islam, Rasulullah SAW menghindari aku jika aku ingin bertemu dengannya. Tidak pernah aku melihatnya kecuali dalam keadaan bersenyum kepadaku. Hadis riwayat Bukhari nomor 6089. Selain menjadi bagian dari praktek akhlak mulia, Rasulullah SAW senyuman juga hal yang diperintahkan oleh beliau kepada umatnya dalam berinteraksi sosial. Rasulullah SAW bersabda, "Senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah." Hadis ini juga berdalil bahwa senyum itu merupakan sedekah. Walhamdulillah, betapa Allah itu Ar-Rahim, sangat penyayang kepada hambanya. Karena ternyata sedekah itu tidak harus dengan uang maupun harta, cukup menggerakkan otot wajah yang lebih untuk sebuah senyuman. Seorang sudah bisa bersedekah. Betapa banyak orang yang setiap hari, sehingga betapa banyak sedekah yang bisa dilakukan jika kita mempraktekkan akhlak mulia ini. Andai Anda berani tersenyum, setidaknya jangan membuka masam, kecuali sinis kepada orang lain. Sekedar memasang muka yang cerah, itu sudah dihitung kebaikan dalam muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu berupa caranya wajahmu terhadap saudara." Hadis riwayat Muslim nomor 2625. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yuhibbu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
عباد الله إن الله يأمركم بأمر ثم خلقكم كما قوله تعالى في التنزيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وأرض الله عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل محمد وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات يا قدير الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك دولة خلافة رشيدة على منهج النبوة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروا الله العظيم يستجب لكم واذكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faras DS dari kelas 11 MIPA 5. Pesan saya, moral dari khutbah senyum adalah agar kita tidak bermuka masam, kecut maupun sinis sesama teman maupun agama muslim. Marilah kita sedikit berusaha, tidak perlu berupa materi maupun benda, cukup dengan senyuman, menggerakkan otot bibir maupun rahang sejenak, karena dengan senyuman, dengan wajah yang berseri-seri dapat membuat hati saudara kita baik maupun ceria juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.